Di dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu tema besar yaitu mengikuti Yesus. Namun pada sore hari ini kita akan mempelajari mengikuti Yesus di dalam hal kesabaran di bagian pertama. Di pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya kita boleh bersama-sama belajar dari yang pertama yaitu upah yang Tuhan janjikan ketika kita akan mengikut dirinya. Lalu juga beberapa persiapan yang perlu kita lakukan di dalam kita mengikuti Yesus. Lalu yang menjadi satu landasan, satu demi satu kita belajar mengikuti Yesus dari kitab Galatia ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, kita boleh bersama-sama belajar mengenai mengikuti Yesus di dalam hal kasih. Lalu kita belajar mengikuti Yesus di dalam hal sukacita. Dan yang terakhir kita belajar mengikuti Yesus dalam hal damai sejahtera. Dan kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan mengikuti Yesus dalam hal kesabaran. Berbicara mengenai kesabaran, seringkali ada satu istilah yang saya tidak tahu di Jakarta apakah sering terdengar istilah ini. Mungkin rasanya juga sering terdengar. Alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan yang penting selamat. Alon-alon asal kelakon. Mungkin ini adalah sebuah perkataan ataupun sebuah istilah yang disampaikan untuk memberitahukan kepada banyak orang, ngapain buru-buru tapi kamu nggak selamat. Terlebih lagi jika berbicara hal berkendara di jalan raya. Buat apa buru-buru pengen cepat sampai namun bukan sampai ke tujuan, sampai kepada Allah Bapa. Namun jika kita melihat di dalam perkembangan teknologi pada hari ini dan juga perkembangan zaman, dunia rasanya semakin lama bukan semakin lambat. Dunia semakin lama semakin cepat dan semakin dituntut serba cepat. Dan perkembangan teknologi yang kita miliki pada hari ini pun rasanya juga mendukung untuk semua bergerak dengan cepat. Dan tidak hanya dengan kecepatan yang cepat, bahkan sampai dengan kecepatan yang instan. Sehingga tidak heran pada hari ini rasanya alon-alon asal kelakon menjadi satu hal yang apakah masih relevan pada hari ini. Apakah masih relevan kita pelan-pelan tapi bisa sampai kepada tujuannya. Dan karena dunia semakin lama menuntut serba cepat, serba instan dan dituntut untuk cepat, rasanya kesabaran menjadi sesuatu hal yang semakin langka. Karena semua dituntut cepat, diinginkan dengan cepat, diharapkan dengan cepat. Rasanya sabar itu menjadi hal yang kenapa kamu harus sabar ketika semua hal bisa dengan cepat. Ketika dengan cepat kamu bisa dapatkan, ketika dengan cepat dapat kamu lakukan. Untuk apa bersabar? Namun di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, tadi kita sama-sama membaca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dari hal ini memberitahukan kepada kita bahwa salah satu bagian daripada buah roh adalah kesabaran. Sehingga umat percaya, kesabaran itu tidak bisa dikatakan saya tidak punya kesabaran. Saya tidak bisa sabar. Dunia dituntut dengan cepat, namun firman Tuhan memberitahukan kepada kita kesabaran itu harus tetap ada pada diri kita. Namun kesabaran yang seperti apa? Jika kita melihat kata yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, kata kesabaran yang digunakan adalah berhubungan dengan satu durasi waktu yang panjang. Satu durasi waktu yang panjang, seseorang bertahan dalam durasi waktu yang panjang itu. Kesabaran memberitahukan dari ayat yang ke-22, kata kesabaran ini tidak hanya berbicara bertahan dalam waktu yang panjang, namun bertahan dalam waktu yang panjang ini dalam sebuah perasaan hati yang tenang. Bukan perasaan hati yang gelisah. Terkadang kita bersabar itu dalam kondisi yang dipaksa bersabar. Sehingga kita gelisah. Seolah-olah kita menunggu dengan sabarnya, namun kaki kita tidak berhenti untuk bergetar.
Tangan kita tidak berhenti untuk melakukan sesuatu. Sabar yang didefinisikan oleh Alkitab bukanlah sabar yang seperti itu. Tampaknya duduk tapi kaki goyang terus. Berharap lebih cepat. Namun kata sabar yang digunakan adalah dalam durasi waktu yang lama, namun kita tetap tenang di dalam waktu itu. Dan kata sabar yang digunakan juga memiliki arti tidak lekas, tidak cepat untuk marah, tidak cepat untuk putus asa, dan tidak cepat untuk patah hati. Lalu mengapa seseorang itu bisa sabar? Mungkin kita bertanya-tanya, saya tampaknya bukan orang yang bisa sabar. Saya pengennya cepat, saya pengennya instan, saya pengennya semua berjalan dengan durasi yang singkat sesingkat-singkatnya. Terkadang kita melihat kesabaran sebagai sebuah bahan dasar yang harus kita miliki. Sebagai contoh, ketika kita berbicara makanan, nasi goreng, bahan dasarnya adalah nasi. Bahan tambahannya adalah telur, garam, kecap manis, bawang putih, bawang bombay kalau suka bawang bombay. Namun kesabaran bukanlah seperti bahan dasar. Kesabaran adalah seperti, kalau kita berbicara kesabaran itu adalah nasi gorengnya. Lalu apa bahan dasarnya? Apa bahan dasar agar seseorang itu bisa sabar? Kita kembali di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Di sini dituliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sebenarnya memberitahukan kepada kita Tuhan tidak semena-mena menuliskan urutan ini. Kenapa urutannya tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, baru kesabaran. Saya memberitahukan kepada kita bahwa kesabaran memiliki beberapa unsur di dalamnya. Kesabaran memiliki unsur kasih di dalamnya, kesabaran memiliki unsur sukacita di dalamnya, kesabaran memiliki unsur damai sejahtera di dalamnya. Kenapa kesabaran memiliki unsur-unsur ini? Jika kita sama-sama merenungkan, ketika kita mengasihi seseorang, maka seringkali kita bisa lebih sabar kepada orang itu. Contoh, ya kita pada hari ini sebagai orang tua, punya seorang anak, dan anak ini sangat aktif sekali. Sangat aktif, dan aktifnya itu terkadang dalam posisi yang menjengkelkan. Orang lain yang melihat mungkin bisa sampai di titik, apalagi orang lain itu diganggu oleh anak kita, mungkin orang itu bisa sampai di titik tidak sabar. Entah ditegur, kamu nggak boleh gitu. Namun kita sebagai orang tua yang setiap hari mengalami sikap anak kita, rasanya kita akan bisa lebih sabar kepada anak kita. Meskipun kita tahu perilakunya sangat aktif dan aktifnya dalam kondisi yang menjengkelkan. Kenapa seperti itu? Karena kita mengasihi dia. Mungkin kita akan tegur sedikit-sedikit, namun apakah kita akan sampai menegur dengan amat sangat keras? Mungkin sampai di titik-titik tertentu yang memang harus ditegur keras. Namun sebagai orang tua, karena kasihnya kepada sang anak, kesabarannya akan lebih panjang jika dibandingkan dengan anak orang lain bersikap hal yang sama kepada kita. Mungkin kita akan lebih tidak sabar atas hal itu. Dan 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat menuliskan kepada kita. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Di sini dituliskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat memberitahukan kepada kita kasih itu sabar. Sebenarnya memberitahukan bahwa seseorang bisa bersabar dengan orang lain, unsur pertamanya adakah kasih daripada orang itu. Kasih kepada orang itu. Jika kita tidak punya kasih kepada orang itu, maka kesabaran kita akan sangat tipis. Saya pernah punya kesempatan ketika saya berada di Jawa Tengah. Saya punya kesempatan masuk ke bangsal orang yang memiliki penyakit mental.
Karena saya tahu orang-orang yang ada di dalam situ adalah orang-orang yang punya satu sakit. Sehingga melihat sikap mereka yang mungkin kalau kita menganggap mereka adalah orang yang normal, mungkin kita tidak akan sabar melihat sikap itu. Namun karena kita tahu bahwa mereka memang sakit. Mereka dalam kondisi yang tidak normal. Sehingga perbuatan yang mungkin kita rasa ini menjengkelkan sebenarnya perbuatannya. Namun karena kita tahu bahwa dia memang sakit. Sehingga kita bisa bersabar atas hal itu. Kesabaran membutuhkan kasih. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, jika kita pada hari berkata bahwa saya orang yang tidak sabaran, menjadi satu perenungan, adakah kasih dari hati kita? Jika kita tidak sabar, hal yang pertama kita periksa adakah kita mengasihi orang itu. Jika kita tidak mengasihi orang itu, kita akan mudah untuk tidak sabar. Ini adalah unsur yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat di Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Amsal pasal 14 ayat yang ke-29 di sini dituliskan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal pasal 14 ayat yang 29 memberitahukan orang yang sabar besar pengertiannya. Memberitahukan kepada kita bahwa kesabaran juga berhubungan dengan kita mencoba mengerti orang lain. Mungkin salah satu kasusnya seperti yang tadi ya, kalau masuk ke bangsal orang yang memang punya sakit secara mental, karena kita mengerti kondisi mereka, kita akan lebih mudah untuk bisa bersabar dengan sikap itu. Dan karena saya membaca Amsal pasal 14 ayat yang ke-29 ini, saya juga mencoba untuk bisa menerapkan ini kepada diri saya sendiri. Saya adalah orang yang terkadang tidak sabar ketika berkendara. Ketika di jalan ketemu pengendara yang ugal-ugalan, itu rasanya tensi itu pengen loncat gitu. Kenapa berkendaranya seperti itu? Mungkin istri saya yang lebih tahu bagaimana reaksi saya ketika melihat pengendara lain yang tidak baik di dalam berkendaranya. Namun karena mengingat hal ini, seringkali saya suka berguyon dengan istri saya. Mungkin dia kebelet pipis, sehingga dia berkendara seperti itu. Namun mungkin hal itu adalah hal yang tampaknya hanyalah sebuah pengalihan. Namun saya rasakan dari pengalihan yang sederhana itu, saya tidak terlalu emosi kepada pengendara itu. Hanya dengan berkata bahwa mungkin dia kebelet atau dia ada kebutuhan khusus, mungkin istrinya sudah mau melahirkan, maka dia seperti itu berkendaranya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Ketika kita ingin belajar untuk bersabar, maka satu hal yang perlu kita periksa adalah apa kita mau belajar untuk mengerti kondisi orang lain. Ketika kita tidak mau belajar mengerti kondisi orang lain dan menutup diri dari kondisi orang lain, maka kesabaran akan sulit kita miliki. Dan itu adalah beberapa unsur pertama daripada kesabaran. Jika kita kembali di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, tadi unsur pertama, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Apa hubungan sukacita dan damai sejahtera dengan kesabaran? Ya kita pada hari merenungkan, jika kita dalam kondisi yang sedang bahagianya, kondisi yang sedang sukacitanya, kondisi yang sedang damai sejahtera, kita akan lebih mudah untuk bersabar kepada orang lain. Lain halnya ketika kita dalam kondisi yang sedang tidak bahagia, kita sedang dalam kondisi yang tertekan, rasanya hal yang sederhana saja bisa membuat kita marah, bisa membuat kita emosi. Dan hal ini kiranya juga boleh menjadi satu pengingat bagi kita. Ketika kita sedang tidak sabar, apakah kita sedang tidak punya kasih, atau kita sedang tidak punya sukacita pada saat itu? Atau kita sedang tidak punya damai sejahtera pada saat itu? Kesabaran bukanlah sesuatu unsur yang langsung ada dengan sendirinya. Namun kesabaran adalah gabungan dari berbagai unsur yang tadi boleh sama-sama kita baca. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, Tuhan dengan sengaja menuliskan urutan seperti itu. Nanti kita akan lihat sampai ke penguasaan diri. Kenapa urutannya seperti itu? Ada sebuah maksud daripada Tuhan. Kesabaran memang membutuhkan sukacita, kesabaran membutuhkan rasa kita damai sejahtera, kesabaran membutuhkan kasih daripada kita kepada orang lain, dan juga kesabaran membutuhkan kita bisa
mencoba memahami orang lain. Dan itulah adalah definisi kesabaran yang Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 tuliskan kepada kita. Lalu kesabaran apa yang perlu kita miliki pada hari ini sebagai orang percaya? Yang pertama adalah kesabaran terhadap orang yang belum percaya. Kita lihat di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-16. Di sini dituliskan 1 Timotius pasal 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-16 memberitahukan kepada kita bahwa Yesus menunjukkan kesabarannya kepada Paulus. Siapa Paulus ini? Dia bukan hanya sekedar orang yang tidak percaya. Jika kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang kedua di sini dituliskan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Paulus sebelum dia percaya, dia bukan hanya sekedar orang yang tidak mau menerima Yesus. Namun dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua, kita dapat melihat bahwa Paulus atau Saulus ini punya niat dan punya hati bahkan untuk membunuh murid-murid Tuhan. Sampai-sampai dia meminta surat kuasa agar dia bisa menangkap setiap orang yang menyebarkan jalan Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat posisi Paulus sebelum dia percaya, dia adalah orang yang, jika kita sebagai orang percaya, adalah orang yang amat sangat jahat. Orang yang amat sangat kejam. Dia punya niat bahkan untuk membunuh, tidak hanya sekedar menangkap dan memasukkan ke penjara, tidak. Dia punya niat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Namun di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-16, kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya kepada Paulus. Seorang yang begitu amat sangat jahat, seorang yang amat sangat menyusahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Kenapa Tuhan tidak menyambar mati saja Paulus? Ketika perjalanannya ke Damsyik, kenapa tidak di dalam perjalanan itu kenapa dikasih cahaya doang sehingga dia terjatuh? Langsung saya sambar mati. Kok orang ini mau membunuh orang-orang Kristen kok? Kenapa Tuhan tidak sambar mati saja? Dari hal ini sebenarnya memberitahukan kepada kita, mengapa Tuhan bisa bersabar kepada Paulus? Karena Tuhan memahami ketidakpercayaan Paulus. Paulus adalah orang yang sangat memegang kepercayaan orang Yahudi pada saat itu, Allah orang Israel. Sehingga dia melihat Yesus sebagai satu kesesatan yang sedang beredar di tengah-tengah orang Yahudi. Itulah mengapa dia memiliki satu tekad seperti itu, membunuh murid-murid Tuhan untuk menghentikan yang dia rasa adalah sebuah penyesatan itu. Paulus bukan membenci orang-orang Kristen. Paulus tidak membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun Paulus melihat itu sebagai sebuah ancaman bagi kepercayaan bangsa Yahudi. Dan Tuhan memahami mengapa Paulus bersikap seperti itu. Sehingga akhirnya Tuhan boleh menunjukkan kesabarannya kepada Paulus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Dan ini adalah satu contoh kesabaran yang pertama yang kiranya boleh menjadi satu perenungan bagi kita. Apakah kita juga memiliki kesabaran ini terhadap orang-orang yang mungkin pernah menghina iman kita? Apakah kita punya kesabaran ini? Apakah kita masih berharap mereka dapat berbalik dan bertobat dan menerima keselamatan? Saya mungkin pernah menyampaikan ya, ketika saya di Jawa Tengah, saya pernah berbincang dengan seorang oma-oma, dan dari perbincangan itu akhirnya membahas mengenai hari Sabat. Dan sudah ditunjukkan ayatnya, sudah ditunjukkan kamus Alkitab, hari persiapan,
Namun sang oma berkata bahwa itu semua buatan manusia. Kamus Alkitab itu buatan manusia. Hari Sabat itu hari Minggu. Dan dia menutup perkataannya dengan kata, kamu cepat bertobat. Kamu pergi daripada gereja itu. Hari Sabat itu hari Minggu. Nggak usah kamu pergi ke situ lagi. Nih pergi ke sini nih, dia tunjukin yang di YouTube. Yang sering dia lihat. Dan ketika saya pulang, saya bercerita dengan istri saya. Saya tadi berbincang dengan seorang oma seperti ini, kejadiannya seperti ini, dan berakhir seperti ini. Saya disuruh bertobat. Namun dari hal itu menjadi sebuah pembelajaran bagi saya pada saat itu dan juga bagi istri saya pada saat itu. Dia katakan ya cuma Tuhan yang bisa menggerakkan hati daripada oma ini. Kamu sudah sampaikan ya udah. Kalau dia nggak tergerak ya tinggal tunggu Tuhan. Ya doakan saja semoga Tuhan bukakan hati dia. Kan kamu pernah bilang kita gereja di mana, alamatnya di mana. Siapa tahu dia bisa akhirnya teringat hal itu dan dia bisa datang. Di dalam perjalanan iman kita terkadang kita akan menghadapi orang-orang yang mungkin menghina iman kita. Saudara-saudari tentu pernah mengalami, mungkin hal yang paling sering dialami adalah mengenai Natal. Kenapa tidak merayakan Natal? Ataupun hari Sabat juga mungkin saudara-saudari pernah mengalami hal ini. Orang yang mempertanyakan, kenapa hari Sabat, kenapa hari Sabtu? Bukannya hari Sabat itu hari Minggu. Atau mungkin saudara-saudari pernah juga ada orang yang mempertanyakan, kenapa dibaptis harus di air yang hidup? Bagaimana kalau tidak ada air? Bagaimana kalau orangnya sakit? Bagaimana kalau nanti dibaptis orang yang sakit itu malah meninggal? Seringkali hal-hal seperti ini akan kita alami di dalam perjalanan iman kita. Namun ketika kita menghadapi penghinaan itu, menghadapi kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, orang-orang yang melawan daripada iman yang kita sampaikan, bagaimana perasaan kita? Apa kita menjadi marah? Apa kita menjadi tersinggung? Sampai akhirnya kita menutup kesempatan kepada orang itu. Saya tidak mau lagi berbicara dengan dia. Percuma lah ngomong sama dia. Percuma ngomong sama dia tentang hari Sabat. Percuma ngomong sama dia tentang baptisan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, jika Yesus pada saat itu tidak bersabar kepada Paulus, maka kita tidak akan memiliki banyak surat di Perjanjian Baru. Mayoritas surat yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Karena kesabaran Tuhan kepada Rasul Paulus, maka akhirnya Tuhan bisa memenangkan Rasul Paulus. Dan kiranya kita juga boleh belajar daripada sikap sabar daripada Tuhan ini. Ketika ada orang yang mungkin mempertanyakan iman kita atau bahkan merendahkan iman kepercayaan kita atau bahkan menghina apa yang kita percayai, belajarlah untuk bersabar. Dan belajarlah untuk mengerti bahwa dia tidak paham sehingga dia akhirnya mengatakan hal itu. Dia tidak paham mengenai apa yang dituliskan di firman Tuhan sehingga akhirnya dia menghina apa yang kita percayai. Belajarlah untuk memahami sikap orang tersebut karena dia tidak tahu. Tuhan bersabar kepada Paulus, kiranya kita pun dapat bersabar terhadap orang yang pada hari ini belum percaya atau bahkan menghina apa yang kita percayai. Itulah kesabaran yang pertama yang boleh sama-sama kita pelajari. Lalu hal yang kedua adalah Tuhan dengan sabar menanti pertobatan orang yang belum percaya. Kita buka di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-20. Di sini dituliskan di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-20 menuliskan bahwa Allah menanti dengan sabar pertobatan orang-orang pada zaman Nuh pada hari itu. Orang-orang seperti apa yang ada di zaman Nuh pada hari itu? Kita lihat di kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Di sini dituliskan ayat yang ke-5.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Orang-orang pada zaman Nuh pada saat itu kejahatannya semakin lama semakin besar dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Lalu kita lihat lagi di ayat yang ke-11. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Orang-orang pada zaman Nuh berarti melakukan banyak kekerasan, tindak kejahatan yang mereka lakukan, tindak kejahatan kekerasan. Lalu kita lihat di ayat yang ke-12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 5, ayat yang 11 dan ayat yang ke-12 memberikan kepada kita satu gambaran kondisi manusia pada zaman Nuh. Namun dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-20 kita dapat melihat bahwa Tuhan menanti dengan sabar untuk orang-orang itu. Untuk orang-orang yang dikatakan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan, untuk orang-orang yang dikatakan bahwa hidupnya itu rusak di bumi. Dengan tanda apa Tuhan menanti dengan sabar? Yaitu ketika Nuh membuat bahtera itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, Nuh membuat bahtera itu, membangun bahtera itu tidak dalam waktu yang singkat. Padahal jika kita mau pikir, jika Tuhan memang mau menurunkan air bah, dan memang mau hanya menyelamatkan Nuh dan juga keluarganya, langsung saja bahteranya jadi. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk membuat dengan satu jentikan jari bahteranya jadi? Atau Tuhan berfirman saja, jadilah bahtera. Jadi bahteranya. Nuh tidak perlu repot-repot membuat bahtera itu. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuat bahtera itu. Namun kenapa Tuhan membiarkan Nuh dalam waktu yang lama membangun bahtera itu? Memberitahukan kepada kita bahwa dalam durasi yang lama itu ketika Nuh membangun bahtera itu, Tuhan menanti dengan sabar orang-orang itu percaya dan akhirnya masuk ke dalam bahtera itu. Walaupun pada akhirnya memang hanya Nuh dan keluarganya. Dan di dalam Nuh membuat bahtera itu dia sudah memberitakan kebenaran. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5 menuliskan kepada kita. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5. Di sini dituliskan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Di dalam proses pembuatan bahtera itu, Nuh menjadi seorang pemberita kebenaran. Tentu ada orang yang tanya, buat apa kamu melakukan hal ini? Untuk apa kamu bangun hal ini? Tentu Nuh sampaikan bahwa Tuhan berfirman kepada saya untuk membuat bahtera ini. Karena ada sebuah hukuman yang akan Tuhan jatuhkan kepada orang-orang di zaman itu. Dan selama pembuatan itu Tuhan menanti dengan sabar mereka bertobat. Walau pada akhirnya mereka tidak bertobat. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang mungkin seperti orang-orang pada zaman Nuh pada hari itu? Orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada Nuh pada saat itu. Tentu mengecilkan Nuh atas apa yang dia lakukan pada hari itu. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang pernah berbuat jahat kepada kita? Pernahkah kita terpikir suatu saat orang tersebut menjadi saudara-saudari seiman kita? Di dalam kehidupan kita mungkin kita pernah mengalami orang yang menjahati kita. Orang yang merugikan kita atau bahkan orang yang menyakiti hati kita. Dan orang ini bukanlah saudara-saudari seiman. Namun ketika kita melihat orang seperti ini, orang yang menyakiti hati kita, merugikan kita, menjahati diri kita, pernahkah terlintas dalam pikiran kita orang ini lebih baik tidak selamat? Tampaknya orang ini tidak layak untuk selamat. Karena dia sudah jahati saya, dia sudah rugikan saya, dia sudah membuat sakit hati saya. Tuhan pada saat zaman Nuh dengan sabar menanti pertobatan orang-orang fasik itu. Dan kiranya ini adalah satu bentuk kesabaran yang boleh juga kita teladani daripada Tuhan. Bahwa meskipun orang itu pernah berbuat jahat kepada saya, orang tersebut pernah merugikan saya, orang tersebut pernah menyakiti hati saya,
kiranya kita tetap berharap suatu saat dia bisa berbalik dan bertobat. Seperti bagaimana Tuhan dengan sabar memberikan kesempatan pada orang-orang di zaman Nuh itu untuk bertobat. Mengapa kita kiranya punya kesabaran ini? Kita buka di kitab Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Kitab Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat yang 11 di sini dituliskan. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan bersabar kepada Niniwe dengan cara mengutus Yunus pada saat itu. Dengan mengharapkan dari apa yang Yunus sampaikan, orang-orang di Niniwe bisa bertobat. Dan ketika kita membaca kitab Yunus, walaupun Yunus ini salah satu nabi yang bandel, namun pada akhirnya dia juga lakukan apa yang Tuhan inginkan, dan dari pemberitaannya orang-orang Niniwe akhirnya boleh bertobat. Dan hukuman yang tadinya akan diberikan kepada kota Niniwe itu menjadi tidak diberikan. Dan kiranya kita boleh memiliki hati seperti Tuhan ini. Bahwa ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, merugikan diri kita, ataupun menyakiti hati kita, kiranya jangan sampai kita menutup harapan agar orang ini selamat. Kiranya kita tetap mendoakan, dia pernah menyakiti hati saya, kiranya kita doakan dia, semoga suatu saat dia bisa sadar atas kesalahan itu dan bertobat daripada kesalahan itu. Karena juga kita ingat Tuhan pernah memberitahukan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Mintalah berkat bagi orang yang menyakiti kamu. Dan kita hanya bisa lakukan hal itu jika kita punya kesabaran. Kesabaran berhubungan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga pengertian. Kiranya dari dua hal yang tadi sama-sama boleh kita baca, kita boleh belajar bersabar pertama terhadap orang yang belum percaya. Pahami sikap mereka yang mungkin tidak bisa menerima iman kita karena ketidaktahuan mereka. Lalu yang kedua adalah kiranya kita juga boleh punya sikap bersabar kepada orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, pernah merugikan kita ataupun menjahati kita. Janganlah tutup pintu keselamatan bagi orang itu. Tetap doakan suatu saat dia bisa berbalik, bertobat dan sadar atas segala kesalahannya. Dan suatu saat dia bisa menerima Tuhan dan menerima keselamatan daripadanya. Itu adalah dua hal yang boleh sama-sama kita pelajari pada sore hari ini. Di kesempatan yang selanjutnya kita akan lanjutkan mengikut Yesus dalam hal kesabaran, dalam hal yang lainnya. Amin, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.